Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, aku mulai dari satu kegelisahan. Apakah Imam Syafi'i memang lebih ketat dibanding Imam Malik? Dalam ibadah mahdah, iya, Syafi'i terlihat lebih ketat. Tapi itu bukan karena was-was. Itu disiplin metodologi untuk menjaga dalil agar tidak liar. Masalahnya, kehati-hatian itu kadang terasa jadi parno. Contohnya soal air liur anjing. Dan kritik itu sah. Mazhab Maliki membaca hadis secara kontekstual, sedangkan Syafi'i memperluasnya secara qiyas. Dua-duanya sah secara ushul. Masalah muncul ketika praktik sosialnya menjadi berlebihan. Aku melihat dampaknya nyata. Anjing jadi dizalimi, dijauhi, bahkan disakiti karena tafsir. Yang keliru bukan teksnya, tapi cara umat menerapkannya. Islam jelas melarang kezaliman pada makhluk hidup, termasuk hewan. Lalu aku bingung, NU katanya condong ke Syafi'i, tapi kok praktik warganya justru sangat merawat budaya lokal. Karena NU tidak berdiri di satu kaki, ia berjalan dengan 3 pilar. Syafi'i untuk hukum, Asy'ari untuk akal, dan Ghazali untuk akhlak. Jujur, aku sempat curiga. Jangan-jangan 2 pilar lain itu cuma tambalan karena mazhab Syafi'i kurang fleksibel. Justru sebaliknya, Asy'ari dan Ghazali adalah kelanjutan organik dari tradisi Syafi'iyah. Itu paket klasik Sunni yang mapan jauh sebelum NU lahir. Oke, sekarang aku tarik lebih jauh, masuk ke sains. Tata surya, kosmologi, hal-hal yang di masa Nabi tentu dijelaskan dengan metafora. Di wilayah ini urutannya berubah. Yang bicara dulu adalah Asy'ari. Ini soal epistemologi, bukan fikih. Misalnya disebutkan alam semesta dipanggul oleh malaikat, dan malaikat diciptakan dari cahaya. NU ilmiah tidak wajib memahami itu secara mekanis. Bahasa wahyu bukan diagram fisika, tapi bahasa makna yang mendekatkan pemahaman manusia awam. Kalau aku refleksikan, entitas kosmik atau hukum-hukum alam yang menopang semesta ini bisa saja yang disebut malaikat. Sebagai refleksi filosofis dan takwil pemaknaan, itu sah. Tapi tidak boleh dipaksakan menjadi dogma final. Artinya, sains dan iman tidak perlu saling meniadakan. Betul, sains menjelaskan bagaimana alam bekerja. Wahyu memberi makna, arah, dan tujuan dari keberadaan itu. Jadi iman tidak harus anti-sains, dan sains tidak harus membunuh makna. Itulah inti NU ilmiah, menjaga teks tanpa mematikan konteks. Lebih jauh tentang 3 pilar dalam Nahdlatul Ulama. Kesalahan umum yaitu menarik fikih ke wilayah kosmologi. Pertama, NU ilmiah harus tegas bahwa fikih Syafi'i tidak didesain untuk menjelaskan tata surya, fisika, atau kosmologi. Ia hanya mengatur perbuatan mukhalaf. Jadi, matahari mengelilingi bumi atau sebaliknya bukan wilayah Syafi'i. Usia alam semesta bukan wilayah Syafi'i. Entitas ruang antar planet bukan wilayah Syafi'i. Kalau fikih dipaksa masuk ke sini, baru terjadi konflik agama sains. NU klasik tidak melakukan kesalahan ini. Pilar pertama yang harus dipelajari yaitu Asy'ari, karena menjadi epistemologi kebenaran. Mazhab Asy'ari sangat penting di era sains karena posisinya tidak anti akal dan tidak menuhankan akal. Akal mampu mengetahui realitas empiris. Wahyu memberi makna dan batas metafisik. Teks wahyu tidak selalu literal fisikal. Bahasa wahyu menggunakan takrib atau pendekatan ke awam. Ini penting sekali. Imam Al-Baqillani dan Al-Juwayni, yaitu pada masa Asy'ari awal, sudah mengatakan,
Teks yang berbicara tentang alam dapat bersifat ijmali, bukan deskripsi teknis. Jadi NU ilmiah tidak wajib memahami ini sebagai makhluk humanoid bersayap, mengangkat secara mekanis seperti manusia memanggul meja. Karena bahasa Arab wahyu menggunakan imaji, target awalnya masyarakat prasains. Dalam kerangka Asy'ari, malaikat adalah entitas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjalankan hukumnya. Cahaya bukan lampu, tetapi realitas non-material kasar. Kata memanggul artinya menopang berkelangsungan. Ini makna fungsional, jadi bukan makna visual. Apakah entitas ruang antar planet itu kita sebut malaikat? Ini poin yang paling sensitif. Jadi jawabannya harus ketat tapi adil. NU ilmiah mengatakan, boleh sebagai hipotesis filosofis takwil, tidak boleh sebagai klaim teologis final. Artinya, sah mengatakan bisa jadi yang disebut malaikat adalah hukum-hukum kosmik atau entitas non-material yang menopang struktur alam. Tapi tidak sah mengatakan malaikat adalah medan kuantum. Titik. Kenapa? Karena Asy'ari memisahkan hakikat gaib yang tidak terjangkau sains dari manifestasi fenomenal yang terjangkau sains. Sains menjelaskan bagaimana, wahyu menjelaskan makna dan tujuan. Pilar kedua, tasawuf sebagai hermeneutika makna, bukan data. Disinilah Al-Ghazali relevan besar. Tasawuf NU tidak menjelaskan mekanisme alam, tapi menjelaskan lapisan makna realitas. Al-Ghazali secara eksplisit mengatakan, teks kosmik sering berbicara pada kesadaran manusia, bukan pada diagram alam. Maka tasawuf mengajarkan agar sains tidak nihilistik, menjaga agar wahyu tidak dipersempit literal. Tasawuf bukan pelarian dari sains, tapi penjaga makna. Lalu, Syafi'i ada di mana? Syafi'i berperan setelah semua ini, bukan sebelum. Fungsinya menjaga agar takwil tidak mengubah akidah, spekulasi tidak jadi kewajiban iman, hipotesis tidak dipaksakan ke awam. Syafi'i itu rem, bukan mesin. Kesimpulan NU ilmiah versi tegas dan bersihnya adalah sains adalah wilayah akal dan observasi. Asy'ari adalah kerangka epistemologi. Tasawuf membaca makna simbolik, sedangkan Syafi'i sendiri penjaga batas normatif. NU ilmiah membiarkan hipotesis berkembang, tapi menolak absolutisasi spekulasi. Sepertinya cukup untuk sesi ini, sahabatku. Karena iman akan tahu kapan untuk berhenti dan kapan untuk bertanya lagi. Jika sahabat memiliki pendapat sendiri atau melengkapi pernyataan saya, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.